They stare at me while I stare at you. You want me like a boys do. They stare at me while I stare at you. You want me like a boys do. They stare at me while I stare at you. It's true, I crave you. It's true, I crave you. Nama komunitasnya itu Jogja Freelance Skate. Ya, komunitas olahraga ekstrim freelance skate yang ada di Jogja dan sekitarnya. Awalnya tuh saya kan ya tahunya itu dari Kaskus gitu kan. Awalnya terus ada juga gitu. Awalnya namanya Jogja Skate, Jogja Skate kan. Terus apa namanya? Itu tuh saya pengen nyoba gitu. Itu agak apaan sih, kayaknya enak kalau bikin skate lebih gimana gitu. Terus akhirnya beli, pas udah beli akhirnya dapat kenalan anak isi 2. Akhirnya dari situ ada inisiasi lah, kita pengen bikin komunitas Freelance Jogja gitu kan. Terus setelah lama nambah nih anggota pertama yang nambah Timothy itu hitungan 2012 lah. Jadi Jogja Freelance itu mulai rame 2012. Ini dari masuk pertama tuh arah Bandung ya 2010. Terus kita itu mengingat dari tahun 2012 baru kumpul di arah juga. 2014 ini baru mulai ramai lagi. Dripping in gold. Itu berapa ya? 15-an ya. 15-an orang lah. I walk into the room dripping. Kalau misalkan bannya hampir sama kan kayak sekarang kan ya, jadi kita cuma manfaatin yang ini kan bannya itu kan hampir sama kayak longboard, bearingnya bisa pakai bearing skate. Jadi yang kita pakai soal spare part ya kita juga tinggal mampir ke toko skate gitu, soal ada pembersih bearing, terus apa lagi, grip tape, wheels, sudah itu aja. Jadi nggak banyak sebenarnya untuk perawatan freelance skate ini. Sayangnya belum ya, soalnya freelance skate itu masih baru banget, terhitung 2009 baru Indonesia baru kenal, anak Bandung tuh awalnya PS, 2011 mulai rame, 2012 di Jogja. Jadi masih ini banget. Kalau menurut saya ini kan model baru banget ya skate ya. Jadi kita memang benar-benar dari awal tuh belajar dari nol, basic banget, beda kayak skate-skate yang lain. Jadi kita benar-benar dari awal itu tarik keseimbangan. Terus habis itu kita mulai belajar pumping. Itu kira-kira ya bisa 1 minggu lah baru lancar. Nambahin aja, jadi mungkin nambahin dari si Timothy tadi, katanya mungkin kan kayak model baru dari skate kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ini memang mirip kayak skateboard kayak gitu. Jadi ini kayak skateboard bagi 2, terus gabungan lah istilahnya antara skateboard sama sepatu roda misalnya kayak gitu. Jadi ya benar nih kayak teman-teman yang lain, kita belajar dari awal banget. Jadi paling belajar dari YouTube ya, YouTube itu paling benar-benar banget buat dia. Terus kayak ya walaupun ini namanya juga Jogja Freelance Skate, tapi orangnya beda-beda tuh. Ada ujung dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, dari Bekasi, Solo, dari Kalimantan, ya beda-beda banyak juga gitu guys. Terus juga ini juga ilmunya mungkin beda-beda ya. Jadi setiap orang ilmunya beda-beda nih, ada suka downhill, itu suka downhill. Ini triknya jago banget, Timothy. Terus nih ada si ya
Nah itu mungkin nih masternya Downhill downhill. tuh kita tuh nurunin bukit tapi aspal. Modelnya jadi kalau kita nemuin belokan tuh ntar kita namanya ada sliding gitu kan, ada carving gitu tuh bener-bener kita nge-slide Itu main speed jadi ini sampai luka-luka biasanya kalau kayak downhill. Tapi rata-rata kita memang belajar semua dari YouTube. Nggak ini karena olahraga baru jadi belum ada yang namanya trainer. Mungkin di Jepang kali ya, Jepang itu udah berkembang banget. Dan mungkin antara tim ini kita saling belajar aja saya belajar downhill sama Mas Dito, dan saya belajar trik sama si Rizal atau Bray atau si Daniel atau Timothy. Itu kita ininya sharing sih, jadi yang namanya olahraga freelance tuh kita nggak langsung jadi hari ini latihan, teman nyoba gitu kan, partneran main gitu kan, terus kali aja dia udah bisa duluan main gantian gitu kan, kali aja dia udah ngerti triknya selanya gitu buat ngelakuin trik itu gantian latihan lagi sama dia. Itu rata-rata tuh emang buat menguasai satu trik aja untuk freelance tuh lumayan susah. Ada dia bisa berminggu-minggu, apalagi kalau nggak jarang latihan. Aduh, susah banget. Nah itu bagi freelance itu sebenarnya keseimbangan itu penting banget, soalnya kita kan berada di dua skate yang berbeda, kaki yang berbeda dan berpisah. Terus habis itu setelah keseimbangan kita udah bisa, baru belajar pumping. Itu juga dasar banget itu untuk kita belajar jalan maju itu namanya pumping. Nah pumping ini ada caranya untuk belajarnya, itu ada tekniknya. Nah jadi untuk pemula dari dasarnya dia suka main flatline atau main downhill, yang paling penting itu keseimbangan sama pumping tadi, itu yang paling dasar. Jadi kalau awal-awal tuh kita kan ada orang lewat nih, itu apaan sih gitu kan, nanya, dia mau minta ajarin nih, biasa sih awalnya kita pegangin dulu biar dia itu bisa seimbang dulu gitu kan. Terus kita ajarin juga kalau freeline itu apa namanya, jalannya itu kayak agak zigzag gitu, bikin agak jadinya kita harus pegangin dulu. Tapi normalnya sih orang kalau udah dilepas sendiri ya seminggu lah bisa sampai jalan. Freeline skate tuh hitungannya masih olahraga baru sih, kita pengen dapat banyak rider lebih baru lagi gitu kan, yang lebih rame gitu kan komunitasnya, terus juga bisa sering kumpul terus, ngadain event gitu kan, ya gedein IFS juga, jadi nggak Jogja doang gitu.